Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali. Saya berasal dari Wali Kamara Hidui. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS dari kelas B Turots. Langsung saja kepada soal yang pertama. Lam yahtalim qattoha mutlaqan abadan. Lam yahtalim, beliau tidak pernah bermimpi. Qat sama sekali. Siapa? Toha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutlaqan secara mutlak, abadan selamanya. Wa ma thabatat, dan beliau tidak pernah menguap. Aslan sama sekali. Fi madal zamani, di sepanjang zaman. Minhud dawabu, dari beliau ad-dawabu, hewan-hewan. Falam yahrob, tidak lari. Wama waqa'at, dan tidak hinggap. Zubabatun, lalat. Abadan, selamanya. Fi jismihil hasani, pada tubuhnya yang indah. Jadi makna dari lafal ini adalah memaparkan mengenai kesempurnaan maupun keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Yaitu yang pertama adalah beliau tidak mengalami mimpi basah. Karena kenapa? Mimpi ini identik dengan pikiran yang tidak selesai ketika kita sebelum tidur. Oleh karena itu, pikiran yang baik maupun buruk ini mempengaruhi mimpi yang akan kita alami. Maka dari itu, karena Nabi Muhammad dijaga oleh Allah dari hal-hal yang kurang pantas atau hal-hal yang buruk, maka beliau tidak merasakan mimpi basah. Kemudian yang selanjutnya adalah beliau tidak pernah menguap sama sekali di dalam selama hidupnya. Mengapa? Karena menguap lagi-lagi adalah hal yang identik dengan kemalasan, identik dengan keburukan. Karena beliau dijaga oleh Allah dari hal-hal yang mengandung atau mengundang keburukan, maka beliau tidak pernah menguap selama hidupnya. Kemudian selanjutnya adalah minhu, dari beliau, ad-dawabu, itu hewan-hewan. Falam yahrab, tidak lari. Jadi hewan-hewan itu ingin dekat dengan Rasulullah. Bukan hanya manusia yang ingin dekat dengan Rasulullah, tetapi hewan-hewan pun ingin dekat dengan Rasulullah. Dan tidak hinggap. Apa itu? Lalat. Jadi lalat ini tidak mau hinggap kepada Rasulullah. Karena apa? Karena lalat ini menyukai kotoran, sedangkan Rasulullah ini suci. Rasulullah ini bersih. Sehingga lalat tidak mau hinggap ke Rasulullah. Kemudian keistimewaan selanjutnya adalah yang di soal 1 begitu maknanya. Jadi di soal 1 ini menerangkan mengenai keistimewaan Nabi. Selanjutnya saya lanjut kepada jawaban soal yang kedua. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun thabatat. Bi khalfihi, dengan bagian belakangnya, ka'amamin, seperti bagian depannya. Ru'yatun, melihat, thabatat, yang ada. Wala yura, dan tidak dilihat, athru, bekasnya, baulin, buang air kecil, minhu, dari beliau, fi alanin, dengan nyata. Wa qalbuhu, dan hati beliau, lam yanam, tidak pernah tidur. Wal ainu, dan matanya, qad na'asat, tidak pernah ngantuk. Wala yara, dan tidak terlihat, zillahu, bayangannya, fisyamsu dzu fatonin, padahal matahari bersinar tajam. Jadi untuk makna yang soal kedua ini masih seputar dengan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau ini bisa melihat baik di bagian depan maupun belakang beliau. Jadi berbeda dengan kita hanya bisa melihat bagian depan kita saja, tetapi beliau bisa melihat juga bagian belakangnya. Walaupun badan beliau itu menghadap ke depan, tetapi apa yang ada di belakangnya itu beliau bisa tahu. Kemudian selanjutnya adalah tidak terlihat bekas dari buang air kecilnya. Berbeda dengan kita, beliau Rasulullah itu kotorannya saja suci, sehingga bekas dari buang air kecil maupun buang air besarnya itu langsung hilang, jadi tidak berbekas. Kemudian yang selanjutnya adalah hati beliau ini tidak pernah tidur. Jadi beliau walaupun tidur
secara raganya, tetapi rohaninya itu tetap ingat kepada Allah, hatinya tetap ingat kepada Allah. Kemudian matanya itu tidak pernah ngantuk. Jadi berbeda dengan kita. Kita mengalami ngantuk, tetapi beliau ini salah satu keistimewaannya tidak pernah mengalami ngantuk. Kemudian selanjutnya adalah tidak terlihat bayangannya walaupun matahari bersinar dengan tajam. Jadi ini nyambung juga dengan cerita pendeta Bukhara yang bertemu Nabi Muhammad ketika kecil. Beliau pendeta Bukhara ini melihat bahwa Nabi Muhammad ini tidak ada bayangannya ketika matahari sedang terik-teriknya. Nah, itu salah satu keistimewaan juga dari Nabi Muhammad. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala asyanika. Wa mu'allimuka, dan gurumu, mu'inun, menolong, laka bagimu, ala asyanika, atas maksiatmu, wa syarika, dan teman atau sekutumu, laka, dengan Anda atau dengan kamu, fi khusranika, di dalam kerugianmu, wa huwa, dan dia ini kepada si guru ini, kabai'in, seperti penjual saifin, pedang, min qati'i, kepada pemotong, torikin, jalan. Kepada pemotong jalan ini maksudnya rampok. Kama qala, sebagaimana qala, dia telah berkata an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, a'ana, menolong, ala maksiatin, atas maksiat, walau bisyatri kalimatin, walaupun sepatah kata, kana, maka orang itu syarikan, sekutu, lahu, baginya, fiha, atas maksiat itu. Jadi makna dari ini adalah ketika kita menolong atau menunjukkan seseorang kepada maksiat, walaupun kita tidak terlibat langsung, kita sama saja dengan pelaku maksiat tersebut gitu. Jadi kita sama saja dengan berlaku maksiat sebagaimana orang yang kita tunjukkan tersebut gitu. Nah, dalam lafal ini konteksnya adalah guru. Ketika guru menunjukkan sesuatu, lantas muridnya ini berbuat maksiat, nah gurunya juga ikutan ke bawah maksiat begitu. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 5 yang akan saya jawab. Wa'lam annan nasa fi talabil ilmi. Wa'lam, dan ketahuilah, annan nasa, sesungguhnya manusia, fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, ala salasati ahwalin, ada 3 jenis. Rojulun, nah yang pertama rojulun, seorang laki-laki atau laki-laki. Rojulun, laki-laki, talabil ilmi, yang mencari ilmunya, lihat takhodahu, untuk menjadikannya, zadahu, bekalnya, ilal ma'adi, ke akhirat, walam yaksod, dan tidak bermaksud, bihi, dengan ilmunya, illa, kecuali wajhullah, kecuali wajahnya Allah, tetapi dalam maknanya ini mengharap ridha Allah begitu. Waddarul akhirati, dan kampung akhirat, fahada, maka orang ini, minal faizin, termasuk orang yang beruntung. Jadi makna dari lafal ini, penggalan kitab ini yang nomor 5 ini adalah bahwa orang yang menuntut ilmu semata-mata mengharap ridha Allah adalah orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu orang yang menuntut ilmu ikhlas karena Allah, bukan untuk popularitas, bukan untuk pengakuan manusia atau jabatan atau yang lain-lainnya. Nah, orang yang beruntung itu yang hanya mengharap ridha Allah, yang hanya mengharap keridhaan Allah atas ilmunya begitu. Baik, sekian jawaban dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.